dinyatakan menjadi bandara yang paling tepat waktu di dunia di tahun 2016 Paling lalu. tepat waktu, nggak ada delay-delaynya ya. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Nah, subscribe itu kan gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa sebelum us mula, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan buat mereka dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Okeylah, hari ini Azz nak react satu lagi video daripada channel Studio Langit. Okey, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita nak melihat pula negara tetangga katanya terpukau melihat bandara Indonesia. Okey, inilah antara 10 bandara termewah di Indonesia bagi tahun 2024. Okey, ingin kita cari tahu list 10 terhebat ini. Yuk, ikut us react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Halo Studio Lovers, bandara di Indonesia baik dari segi kualitas, pelayanan, hingga penampilannya kini semakin baik. Beberapa bandara di Indonesia bahkan memiliki desain yang unik dan juga mewah, dengan beberapa di antaranya nih menyandang predikat sebagai bandara termewah di Indonesia. Nah, bagi Anda yang sering bepergian baik keluar kota maupun luar negeri, pasti ya sudah biasa keluar masuk bandara dan mungkin pernah menginjakkan kaki di deretan bandara mewah di tanah air ini. Nah, Studio Lovers, pada video kita berikut ini, kita akan membahas tentang 10 bandara termewah di Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda. Bandar Udara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang juga dikenal panjang sebagai namanya APT ya. Pranoto Samarinda ini mengambil namanya dari Gubernur Kalimantan Timur pertama, yaitu APT Pranoto. Bandara internasional ini juga disebut sebagai Bandara Sungai Siring dan melayani penerbangan untuk masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur, dan sekitarnya. Sesuai dengan namanya nih, bandara ini berlokasi di Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, bandara ini memiliki kapasitas hingga 1,5 juta penumpang per tahun dengan luas terminal sekitar 16.468 meter persegi. Sebagai bandara utama di Samarinda, APT Pranoto Samarinda dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk penumpang dan pengguna bandara. Nah, bandara ini memiliki 4 gerbang naik, 4 jembatan jet, dan 1 landas pacu yang dapat digunakan pesawat untuk lepas landas dengan baik. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto ini yakni senilai 1,8 triliun rupiah. Besar ya. Di Samarinda. Bandar Udara Kalimarau Berau. Bandara Kalimarau berlokasi di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, bandara ini didirikan pada tahun 1976 sebagai bandara perintis dengan landasan pacu awal sepanjang 650 meter untuk pesawat kecil MAF 506. Nah, di tahun 90-an nih, landasan pacu diperpanjang untuk pesawat kasa. Terus pada tahun 2002, jenis pesawat yang mendarat meningkat menjadi ATR-42. Hingga di tahun 2010, terminal baru dibangun dengan dana 480 miliar rupiah. Memiliki 2 lantai dan 2 garba rata. Landasan pacu diperpanjang menjadi 2.250 meter pada tahun 2012, memungkinkan layanan pesawat Boeing 737-200 dan Boeing 737-300. Terminal baru diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Oktober 2014. 800 penumpang sehari, ramai tuh. Ini untuk di daerah Kalimarau ya. Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan.
Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Karena berlokasi di Kaltim, Kayaknya ini lebih besar ya. Bandara Samsel Pinggan nantinya akan melayani penumpang di kawasan ibu kota Nusantara. Nah, bandara ini dibangun di area IKN. seluas 300 hektar, serta kapasitas penumpang bandara tersebut mencapai 5 hingga 15 juta orang per tahunnya. Pembangunan terminal baru Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ini dikerjakan sejak tahun 2011 di bulan Agustus hingga Maret 2014 atau 32 bulan dengan pembiayaan sekitar 1,6 triliun rupiah. Waduh. Bandar Udara Kuala Namu, Medan. Kuala Namu, Medan. Terletak di Kabupaten Deli Serdang, 23 km timur pusat kota Medan. Bandara ini mulai beroperasi di tanggal 25 Juli 2013 dan diresmikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 September 2013. Pada tahun 2022, jumlah penumpang di Bandara Kuala Namu mencapai 5,85 juta orang, ramainya. 88% dari 3,10 juta penumpang di tahun 2021. 88% Kementerian Perhubungan peningkatannya. menyatakan pembangunan Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara telah menghabiskan anggaran 5,8 triliun rupiah. Agak lumayan juga ya, 5,8 triliun. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar. Sultan Hasanuddin, History Makassar. lovers tidak ingin menghilangkan ciri khas daerah. Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar dibangun dengan mengadopsi desain kapal pinisi khas suku Bugis Makassar. Bandara dengan desain yang unik ini juga telah Desain menjadi kapal. bandara internasional yang melayani embarkasi haji secara lengkap. Desain pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin yang unik dan mewah menarik perhatian banyak orang. Menurut hasanuddinairport.co.id, bandara mewah ini akan diperluas menjadi 166.005 meter persegi dan mampu menampung 15 juta penumpang per tahun. Renovasi total dari salah satu bandara termewah di Indonesia ini menelan biaya hingga 2,5 triliun rupiah. Sekian harganya ya. Bandar Juanda. Udara Juanda, Surabaya. Surabaya. Bandar Juanda yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, terkenal dengan kemegahan dan kemewahannya. Lokasi bandara yang dibangun di atas lahan seluas 51.500 meter persegi ini berada di utara bandara yang lama. Pembangunan bandara ini menelan dana sekitar 1,2 triliun rupiah dan mampu menampung 6 hingga 8 juta penumpang per tahunnya. Bandara Besar, yang satu 6 ini hingga juga 8 sempat juta setahun. dinobatkan menjadi bandara yang paling tepat waktu di dunia di tahun 2016 Paling lalu. tepat waktu, nggak ada delay-delaynya ya. Bandar Udara Kulon Progo, Yogyakarta. Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satu bandara paling mewah di Indonesia adalah Bandara Internasional Yogyakarta di modern Kulon sekali. Progo. Dibangun di atas lahan seluas 600 hektar, bandara ini juga merupakan bandara terbesar ketiga di Indonesia. Desainnya yang unik juga mencerminkan kekayaan budaya lokal. Seni menjadi bagian integral dari bandara ini, yang memiliki landas pacu sepanjang 3.250 meter, mampu menampung pesawat besar seperti 777-300 dan Airbus A380. Jumlah penumpang bandara ini mencapai 980.000 pada tahun 2020 lalu. Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta menghabiskan anggaran sebesar 11,3 triliun Yang rupiah. ini mahal ya. Ketiga terbesar ini 11,3 triliun. Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Ngurah Rai, Bali. Nah, bagi para pelancong yang Ini tiba di Bali melalui bandara udara, yang pasti deh sibuk. sudah tidak asing lagi dengan kemewahan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bandara Ngurah Rai memiliki luas mencapai 296 hektar. Di tahun 2019, jumlah pergerakan pesawat di bandara ini mencapai 155.000 dengan jumlah penumpang mencapai 24 juta per tahunnya. Subhanallah, Untuk 24 juta. mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang yang terus meningkat, bandara ini akan mengalami pengembangan dengan nilai investasi triliunan rupiah. Nah, tujuannya adalah untuk dapat menampung hingga 37 juta penumpang per tahun. Harus diperbesarkan lagi ya. Karena menjadi tumpuan para wisata dari mancanegara ke Bali. Bandar Udara Minangkabau, Padang. Minangkabau, Padang. Bandara Internasional Ada Minangkabau ciri-ciri, adalah bandara internasional utama di Provinsi Sumatera daerah Barat. Minangkabau. Pembangunan bandara ini dimulai di tahun 2002 dan mulai beroperasi penuh pada tanggal 22 Juli 2005, menggantikan peran Bandara Tabing.
Nah, Bandara Tabing digantikan oleh BIM karena tidak lagi memenuhi standar keselamatan penerbangan setelah 34 tahun digunakan. BIM sendiri dibangun di lahan seluas 438,48 hektar dengan kapasitas penumpang mencapai 5,9 juta orang per tahunnya. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Soekarno-Hatta, Tangerang. Bandara paling mewah di Indonesia yang telah meraih ketenaran internasional adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terletak di Tangerang, Banten, bandara ini bukan hanya menjadi yang paling mewah, tetapi juga yang paling ramai di Indonesia. Bandara ini memiliki luas 18 km persegi dan 2 landasan pacu. Jumlah penumpang yang dilayani oleh Bandara Soekarno-Hatta pernah mencapai 63 juta orang. Bandara Soekarno-Hatta juga menawarkan fasilitas perawatan pesawat, termasuk di Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Selain Terminal 3 yang memakan biaya sekitar 7 triliun rupiah, pembangunan Terminal 4 juga diproyeksikan akan menghabiskan biaya hingga 14 triliun rupiah. Besar sekali ya kosnya, tapi nggak apa-apa. Wah, begitu sekali ya. 10 bandara termewah di Indonesia, dan bangga sekali karena semuanya mempunyai kualitas pelayanan, penampilannya juga luar biasa banget, dan As tengok memang mewah-mewah semuanya, dan As suka sekali desain-desain yang unik dan mewah, dan juga antara yang paling menarik adalah mereka masih mengekalkan keistimewaan daerah-daerah itu, dan di desainnya itu diaplikasi kepada bandara itu sendiri. Kalau kita tengok tadi di Minangkabau ada bumbungnya gitu kan, yang sinonim dengan Minangkabau, dan kita melihat keistimewaan yang ada di Ngurah Rai di Bali juga, dan itu adalah antara favorite As, bandara yang menjadi favorite As antara 10 bandara tadi. Yang paling As suka di Ngurah Rai itu di Bali, dan As suka desainnya, nampak sekali kebaliannya gitu. Bali itu ditonjolkan melalui desain yang dibawa masuk ke bandara itu sendiri, dan itu menjadi satu yang mempunyai daya tarikan yang istimewa buat bandara di sana, dan As suka sekali desainnya, dan menampilkan ciri-ciri tradisional, dan juga memberikan sesuatu impact yang sangat positif, khususnya buat pengunjung-pengunjung para wisata mancanegara yang pastinya menjadikan Bali itu adalah satu spot favorite para wisatawan yang datang apabila mereka ke Indonesia pastinya, dan itu luar biasa banget. Oke, itu menurut As paling suka sekali di Ngurah Rai di Bali. Menurut kalian yang mana satu? Menurut kalian ada 10 tadi bandara termewah favorite kalian. Oke, komen di bawah agar As bisa tahu pilihan kalian. Oke, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, dadah.